Mas Fajar gimana skripsinya semester 7? Selesai? Alhamdulillah enggak. Enggak. Menurut Mas Fajar gimana ini skripsi itu syarat untuk strata S1 sebenarnya penting nggak sih? Skripsi ya jelas penting menurut saya, walaupun saya nggak bisa benar-benar mengerjakannya secara bagus. Yang menurut saya penting karena kan melatih kita untuk bisa menulis, melatih kita untuk bisa meneliti, memahami. Jadi kalau skripsi itu nggak penting ya buat apa kita kuliah gitu. Karena anak muda zaman sekarang ini kan maunya kan pengennya instan-instan gitu. Nah dengan salah satunya dengan skripsi ini biar mahasiswa itu nggak berlaku instan gitu. Mereka akhirnya tahu bagaimana sulitnya mencari data, mencari sebuah penelitian itu bagaimana sulitnya tuh bisa gitu. Kalau mahasiswa sekarang ini kan pengennya yang mudah-mudah gitu loh, apa-apa tinggal copy paste gitu loh. Nah itu kan bikin makalah aja ya bisa, tapi kalau skripsi kan bener-bener harus sesuai dengan prosedurnya gitu loh. Kalau dosen pembimbing sudah mengatakan bahwasanya skripsi ini nggak pantas untuk diajukan ya berarti gagal gitu. Jadi melatih mahasiswa untuk bisa berpikir secara kritis, bisa menganalisis dan sebagainya. Jadi sangat-sangat penting sekali menurut saya. Ya walaupun saya agak kesulitan menghadapi skripsi saya sendiri gitu. Saya nggak menutup kemungkinan untuk ketika ada bilang skripsi itu nggak penting ya terserah mereka, tapi menurut saya skripsi sangat penting. Tapi ada kan, masih ada kemungkinan besar itu banyak yang kopas atau masih kopas sana sini kan kayak gitu mas kenyataannya. Ya kalau untuk kopas sih pasti semua, cuma kan loh tadi katanya bilangnya situ nggak kopas. Tadi ya kopas. Saya kan bilang melatih mahasiswa untuk tidak copy paste sebagainya gitu loh. Lah kalau misalnya ada yang copy paste kan kita tidak bisa menghindari gitu loh. Itu kan juga mungkin inisiatif dari mahasiswa sendiri gitu loh. Dia nggak bisa mengerjakan, akhirnya dia kopas gitu loh. Tapi ya sebisa mungkin ya janganlah kopas gitu loh. Itu kan plagiat banget gitu loh. Kalau misalnya sebatas untuk kopas artikel atau referensi ya nggak masalah, tapi kalau emang full copy paste ya ngapain juga gitu. Pasti kan juga ketahuan, apalagi sekarang kan ada alatnya gitu, sistem untuk melacak plagiasi gitu kan. Sekarang sudah Dikti sudah melaksanakannya gitu. Itu ya intinya nggak menutup kemungkinan ketika ada mahasiswa yang kopas gitu. Tapi sebisa mungkin janganlah kopas gitu. Menurut Mas Fajar fair nggak sih skripsi kok bisa jadi 4 SKS terus yang lainnya maksudnya dilihatin dari skripsinya bukan dari perjuangannya yang sebelumnya, kuliah-kuliah sebelumnya, mata-mata kuliah yang sebelumnya, dia malah 4 SKS. Itu sebenarnya menurut Mas Fajar gimana? Kalau menurut saya 4 kurang kalau di otak sendiri, karena di kampus-kampus lain negeri contohnya itu mereka 6 malah SKS dari skripsi. Jadi lebih banyak dibandingkan untak sendiri kalau saya tanya ke teman-teman gitu. Jadi terserah sih dari kampusnya, ketika skripsi ini 4 SKS, 6 SKS atau 2 SKS ya tergantung dari penilaiannya sendiri di kampusnya masing-masing gitu. Karena masing-masing kampus beda-beda. Teman saya malah 6 SKS. Menurut saya fair-fair aja. Terus dari aku melihatnya itu hanya terpaku pada skripsinya aja. Jadi dari yang perjuangan-perjuangannya sebelumnya itu masih beberapa tahun sebelumnya kayak nggak terlihat gitu loh. Itu emang ya apa kayak gitu itu. Terus tujuan skripsi itu loh apa? Maksudnya nggak terlihat. Kayak nggak diperhatikan. Jadi yang fokusnya pada maksudnya pelajaran-pelajaran yang lainnya. Terfokus pada hasil skripsi. Emang gitu fair seperti itu? Ya kan emang tujuannya skripsi kan itu. Nah, mata kuliah yang lain kan beda gitu. Misalnya kan untuk pembelajaran mata kuliah kan emang sebuah mata ya biasa gitu. Maksudnya ya ini yang diajarkan ketika kamu masuk komunikasi ya kamu dapat mata kuliah seperti ini. Tapi kan skripsi kan bukan sebuah mata kuliah kalau menurut saya, tapi sebuah pengaplikasian dari mata kuliah tadi. Ketika kita mempelajari, ketika kita
diberikan pengetahuan tentang mata kuliah itu ya kita aplikasikan ke skripsi tadi itu. Jadi skripsi ini ya goalnya tadi itu. Terus buat apa ketika kita hanya kuliah cuma fokusnya di skripsi bukan di mata kuliah? Ya malah menurut saya yang paling penting ada mata kuliah itu. Kalau kita nggak belajar mata kuliah ya kita nggak bakal bisa mengerjakan skripsi gitu. Tapi ketika kita fokus skripsi belum tentu kita bisa mengerjakan mengetahui mata kuliah dulu pernah kita pelajari gitu. Ya fair gitu maksudnya. Gitu. Mbak Tias. Mbak Tias kan udah pernah skripsi, sudah wisuda juga dan sekarang juga tesis juga. Menurut Mbak Tias gimana Mbak? Yang sudah pernah melakukan skripsi, wisuda, sekarang juga mau tesis. Itu menurutnya Mbak Tias skripsi itu gimana? Tadi kan dari Mas Fajar yang ngambil skripsi tapi belum kelar dan mau mengerjakan skripsi lagi. Sekarang Mbak Tias yang sudah pernah mengerjakan skripsi. Monggo Mbak, gimana? Ya, kalau menurut saya sih skripsi itu ya memang ada suka dukanya, tapi dengan kita melakukan skripsi atau melakukan sebuah penelitian untuk tugas akhir, ya selama kita kuliah ini kan ya hasilnya seperti itu, ilmu yang kita dapat gitu. Tapi tanpa penelitian kita juga nggak tahu apa-apa gitu. Dalam artian kita di kampus hanya mengenal mata kuliahnya atau teorinya, tapi kan bagaimana aplikasinya kan kita belum tahu. Makanya dilakukan dengan penelitian tersebut supaya kita itu nggak hanya sekedar tahu mengenai teori, tapi aplikasinya di lapangan itu juga harus tahu, sehingga dengan adanya skripsi itu tadi bisa memberikan ilmu yang lebih banyak kepada kita. Ya walaupun suka dukanya itu banyak karena di dengan dosen pembimbing atau karena ya banyak lah, tapi ya dengan skripsi itu ya bisa menambah ilmu kita di lapangan gitu loh. Seperti itu sih. Oh, jadi begitu. Jadi ini Mbak, relevan ya, maksudnya dari kita belajar itu, dari belajar beberapa tahun, terus seperti kayak ditentukan dengan skripsi itu tadi, lulus enggaknya itu ditentukan dengan skripsi itu relevan Mbak menurut Mbak Tia? Ya relevan aja sih, karena kan dosen itu juga nggak hanya taunya kita tuh mengenai teorinya, tahu kita tuh kayak di dalam kelas aja, tapi gimana kita caranya di lapangan itu tadi loh, ya dalam bentuknya ya skripsi itu gitu loh. Kalau enggak gitu ya enggak bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Masuk hanya tahu di kelas toh, tapi di lapangan kan enggak tahu kalau enggak dengan cara skripsi itu. Tapi terus yang dirasakan Mbak Tia setelah selesai mengerjakan skripsi, setelah selesai sidang, kemudian sudah wisuda, dan sekarang sekarang mau tesis, itu yang dirasakan apa Mbak? Maksudnya pengalamannya setelah selesai mengerjakan itu semua, kemudian bebas dari S1, kemudian mau nambah lagi, itu loh Mbak, maksudnya pengalamannya. Ini wartawan ya. Pengalamannya sih senang ya. Yang dirasakan atau pengalaman yang dilalui itu loh Mbak, bisa Ya, di-share. seneng ya, ada rasa kayak Cemburu. Rasa cinta. malah air wajar. Ya ada suka dukanya sih Mbak, dimana kalau kita lagi nggak mood atau alias kadang mager ya, kadang ya susah, nggak bisa dalam artian membuat sebuah karya tulis itu kan harus butuh mood yang baik. Kalau nggak ada mood yang baik ya mau gimana lagi. Tapi dari situlah kita bisa menulis, dari situlah kita juga tahu di luar gitu Mbak. Kalau nggak gitu ya kita nggak akan jadi apa-apa tanpa melakukan skripsi itu tadi. Terus ini Mbak, manfaat dari semua yang telah sampai dapat di kehidupan sampai pribadi sendiri itu apa Mbak? Manfaat dari bagaimana ilmunya atau gimana?
apapun. Dari semua ilmu atau segala pengetahuan yang telah didapat di kampus, dengan semua yang sudah didapat sepanjang perjalanan tadi, sepanjang perjalanan itu, Semangat. manfaatnya bagi pribadi diri atau diri Mbak Tia sendiri itu apa? Ya manfaatnya banyak sih Mbak ya. Selain kita dapat ilmu, kita juga gimana caranya kita menulis, terus tahu kehidupan di luar, terus dari aplikasi itu kan, dari menulis itu kan bisa menjadikan kita ini Mbak, lebih banyak tahu gitu loh. Ya dalam artian kata-katanya ya pokoknya dengan menulis ini kan kita ngembangin ilmu kita gitu aja sih. Ya banyak manfaatnya, ya banyak pengalaman dari menulis, terus tahu mengenai teori-teori, tahu ya banyak hal yang gimana sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu karena menulis itu tadi. Karena kan selain menulis kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang terdahulu, seperti itu sih. Banyak manfaatnya kok. Oh ya, terima kasih Mbak Tia. Ini Pak Didin, tadi kan saya sudah tanya sama Mas Fajar yang telah mengerjakan tapi tidak selesai, mau mengerjakan skripsi lagi, dengan jawaban yang seperti tadi. Sudah, jenengan juga sudah dengar. Terus kemudian sama Mbak Tia yang sudah mengerjakan skripsi, sudah wisuda dan sekarang mau tesis, dan pengalaman-pengalaman dan manfaat-manfaat setelah yang Mbak Tia dapatkan, pengaplikasiannya dan segala macam, jenengan juga sudah dengar. Dari itu semua menurut Pak Didin itu gimana? Skripsi, terus pengerjaannya, terus itu manfaatnya sebenarnya itu apa sih skripsi? Terus penting nggak sih? Terus kemudian sebenarnya skripsi itu ya apa gitu loh Pak? Emang harus ada tak gitulah. Menurut Pak Didin sebagai dosennya kita semua. Baik, saya akan menjawab semua pertanyaan itu. Diberondong nih saya ceritanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan membuat pengantar dulu begini. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu tidak begitu saja hadir di tengah-tengah peradaban manusia. Ilmu pengetahuan mestilah ada asal-usulnya. Banyak orang yang tidak tahu dari mana asal-usul ilmu pengetahuan itu. Nah, dalam kesempatan ini, senyampang kita bertemu, saya akan mencoba merunut. Ilmu pengetahuan itu diperoleh dari sebuah bangunan atau konstruk. Nah, konstruk ini dibuat dari bahan-bahan yang namanya adalah hukum, paradigma, teori, lalu kemudian klausula, hipotesis, dan sebagainya. Nah, seluruh hukum, teori, klausul, dan sebagainya ini baru akan diperoleh oleh manusia jika itu merupakan hasil riset. Jutaan hasil riset inilah yang menghasilkan apa-apa yang telah saya sebut tadi. Sehingga dengan demikian, riset sangat penting untuk melahirkan sebuah teori-teori, melahirkan klausul-klausul, melahirkan hukum-hukum, melahirkan paradigma, dan seterusnya. Sehingga nonsen rasanya sebuah konstruk ilmu pengetahuan akan bisa terbangun kalau tidak ada riset. Nah, agar manusia bisa melakukan riset, maka sejak dini orang ini harus dilatih terlebih dahulu. Kita terserah risetnya model bagaimana. Ada yang model kuantitatif, ada yang model kualitatif, dan ada yang model hermeneutik, fenomenologi, dan seterusnya. Monggo Bapak. Seluruh model-model ini tentu tidak begitu saja langsung bisa dikuasai oleh periset. Karenanya bagi kampus adalah merupakan suatu kewajiban untuk melatih mahasiswa semenjak mereka di semester awal agar mereka bisa melakukan
penelitian, agar mereka tidak benci, agar mereka tidak kesulitan di dalam penelitian, atau bahkan tidak menganggap penelitian dianggap sebagai momok, maka sebaiknya seluruh kampus di Indonesia itu harus mengenalkan penelitian sejak awal semester. Minimal mereka dilatih dulu bagaimana melakukan analisa situasi. Analisa situasi ini akan bisa melahirkan rasa penasaran bagi mahasiswa. Penasaran ini berujung pada sebuah pertanyaan. Pertanyaan harus dijawab. Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa dikarang, tetapi harus dicari dengan cara melakukan penelitian. Jika di semester awal mereka bisa melakukan analisa situasi, lalu muncul penasaran, lalu berujung pada pertanyaan yang kemudian itu dirumuskan menjadi rumusan masalah, maka mereka akan menguasai sebuah pendahuluan di dalam riset. Baru kemudian pada saat mereka semester di tengah, mereka harus dilatih dengan metode penelitian. Terserah metode penelitian bagaimanakah yang cocok atau tepat bagi penelitian yang akan dilakukan. Bagi ilmu-ilmu yang rumpunnya ilmu eksakta atau ilmu pasti, tentu saja mereka akan menggunakan metode penelitian yang kuantitatif. Tetapi bagi mereka yang berada di rumpun ilmu-ilmu sosial, maka sebaiknya menggunakan metode penelitian kualitatif. Meskipun ini tidak pasti dan tidak absolut, karena ada sebagian pendapat lain yang mengatakan bahwa sebuah penelitian meskipun sosial bisa saja menggunakan metode yang dilakukan oleh orang eksakta. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ada sebuah penelitian yang bisa dilakukan dengan cara menggabungkan di antara keduanya, atau apa yang kita kenal dengan istilah mixing metode. Nah, dengan mempelajari cara, teknik atau metode penelitian di semester tengah, maka kemudian pada saat mereka mau berakhir semesternya ini, mereka tidak akan lagi kesulitan di dalam melakukan riset. Bahkan mereka akan mencintai riset. Problemnya adalah selama ini mahasiswa benci, bahkan menganggap momok skripsi atau penelitian itu karena memang mereka secara mendadak dan secara tiba-tiba dihadapkan pada sebuah situasi yang memaksa mereka untuk melakukan riset, dan itu wajib hukumnya, bahkan absolut. Jika tidak, mereka dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk menyandang gelar sarjana S1. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Iya. Kampus-kampus di Indonesia yang merupakan gudang dari hasil-hasil riset sebenarnya sangat menguntungkan bagi Indonesia di dalam konstelasi politik ekonomi internasional. Mengapa begitu? Karena Indonesia yang sebenarnya sudah kaya ini, jika diteliti oleh banyak para peneliti, maka akan menghasilkan banyak rumusan, banyak dalil, banyak formula untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan potensi-potensi Indonesia. Persoalannya adalah negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah selama ini kurang memperhatikan, atau bahkan negara sepertinya mengabaikan hasil-hasil riset dari perguruan tinggi, sehingga jika mereka memecahkan persoalan di tengah masyarakat, mereka lebih mempercayai hasil penelitian yang itu berangkatnya dari proyek, sehingga ada pos anggaran yang semestinya bisa dihemat manakala riset itu diambil dari perguruan tinggi. Dengan logika proyek, maka penghematan anggaran melalui pos semacam ini tidak bisa dilakukan karena negara harus melakukan riset lagi. Artinya begini, selama tidak ada sinergisitas antara hasil riset di perguruan tinggi dengan kebutuhan negara di dalam menyelesaikan sebuah persoalan bangsa, maka selama itu pula inefisiensi atau pemborosan keuangan negara akan terus terjadi. Saya kira seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan dari skripsi itu ya Pak ya, melatih mahasiswa itu untuk cinta sama penelitian, sama riset, dan nanti imbasnya juga untuk negara juga. Tapi saya selaku juga sebagai mahasiswa, kenapa tidak merasakan
seperti yang Pak Didin katakan tadi, maksudnya dari awal diperkenalkan dengan penelitian ini, di tengah dengan metode begini-begini, terus kemudian nanti pas waktu skripsi, oh nggak dadakan, kenapa saya tidak merasakan seperti itu, atau memang saya tidak merasa, atau saya tidak melakukan, atau dari kampus sendiri tidak menerapkan seperti itu Pak? Dari sini maksudnya, dari Untar. Saya kira seperti yang saya katakan tadi, bahwa hampir di semua kampus metodenya secara mendadak. Mahasiswa seolah-olah dipaksa melakukan penelitian di akhir semester. Hampir semua kampus di Indonesia tidak mencoba mendesain sebuah kurikulum sehingga di awal semester mahasiswa itu sudah langsung dihadapkan pada riset, minimal di pendahuluannya, sehingga mahasiswa tidak terkaget-kaget dan bahkan tidak menganggap skripsi ini momok. Saya kira seperti itu. Ada lagi hal yang terpenting selain yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa Indonesia ini jika ingin diperhitungkan dunia, maka Indonesia juga harus bisa mewarnai dunia. Bukan hanya mewarnai dari sisi kebudayaan, bukan hanya mewarnai dari sisi konstelasi ekonomi maupun politik, tetapi terlebih dari itu adalah mewarnai di bidang sains. Persoalannya adalah Indonesia tidak pernah mewarnai di bidang sains pada dunia internasional, karena Indonesia sejauh ini masih menjadi konsumen atau masih menjadi sebuah bangsa yang menerima terpaan-terpaan atau kiriman-kiriman hasil-hasil riset dari dunia internasional, yang itu sebenarnya dikirim oleh para peneliti tingkat dunia melalui jurnal-jurnal internasional. Lalu jurnal internasional ini dikirim ke Indonesia, dipelajari oleh para profesor itu. Para profesor mengajarkan pada dosen-dosen junior mereka, lalu dosen junior itu mengajarkan pada mahasiswa. Sehingga sebenarnya kalau ditilik dari situ, Indonesia tidak pernah mewarnai dunia, tetapi dunia maju yang mewarnai Indonesia. Sehingga hasilnya cara mahasiswa bersikap, cara mahasiswa berpikir, bahkan gaya hidup mahasiswa hampir-hampir menyerupai negara-negara maju. Mengapa? Karena mindset mahasiswa, pikirannya dibentuk dan diformat oleh terpaan-terpaan riset dari luar negeri yang mereka terima melalui dosen-dosen mereka di kampus. Untuk membalik situasi semacam ini, maka mau tidak mau dan bisa atau tidak, kita harus juga ikut mewarnai dunia. Skripsi harus tetap ada. Skripsi harus tetap menjadi sebuah satu mata kuliah di dalam kurikulum pendidikan tinggi nasional kita, supaya hasil-hasil riset mahasiswa kita ini apabila disumbangkan kepada dunia pendidikan di tingkat internasional akan ikut mewarnai bagaimana wajah internasional, bahkan bagaimana wajah sains di dunia itu sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi seseorang yang bertindak atau bergelut di bidang pendidikan itu memang tidak boleh egois ya Pak ya? Betul, tidak boleh egois. Tidak boleh egois ya? Boleh. Jadi netral. Seorang profesor itu tugasnya, maksudnya tanggung jawabnya dia sebagai seorang profesor itu sebenarnya juga besar ya Pak ya? Betul, profesor besar. Selama ini saya menilai para profesor kita mereka memang melakukan penelitian, tapi masih minim. Mereka lebih besar justru menerima hasil-hasil penelitian dari luar negeri. Jadi saya katakan, bagaimana wajah kita ini sebenarnya dibentuk oleh agen perubahan sosial. Siapakah agen perubahan sosial? Tidak lain adalah mahasiswa. Mahasiswa dibentuk oleh dosen. Dosen dididik oleh profesor menerima jurnal internasional. Sehingga sejatinya yang mengubah wajah masyarakat atau perubahan sosial itu adalah negara maju dan bukan mahasiswa yang konon membuat jargon sebagai agen perubahan sosial. Saya katakan itu bullshit dan ngomong kosong. Berarti sekarang Pak Dini juga sudah menjadi seorang profesor,
semangat untuk tidak menerima jurnal dari internasional atau dari luar ya Pak. Amin, Terima tapi kasih. saya belum Profesor. Iya, itu. Belum, saya belum. Ya itulah Belum. intinya. Nanti kan mau mendekati ke sana. Andaikan saya ke sana pun saya akan mencoba membuat teknik yang berbeda dengan apa-apa yang dikembangkan di negara maju. Soalnya begini, secara basis material Indonesia ini berbeda dengan negara maju. Kita ini negara tradisional agraris dan kita adalah negara maritim. Maka seluruh riset haruslah mengabdi pada potensi maritim dan harus mengabdi pada potensi agraris. Tetapi yang ada sekarang, sebagian besar riset justru lebih banyak mengabdi pada dunia modernitas, teknologi, kemajuan-kemajuan. Apa artinya ini? Artinya riset kita hari ini menjadi jongosnya teknologi. Bukan riset yang mengabdi pada agrarisme, bukan riset yang mengabdi pada kemaritiman, tetapi riset yang mengabdi atau jongos daripada teknologi. Saya kira ini sama dengan mengkhianati potensi Ibu Pertiwi. Riset-riset model begini adalah riset-riset yang polanya mengikuti negara maju. Dan saya kira hal semacam ini tidak boleh diikuti jejaknya. Saya berharap saya tidak akan mengikuti jejak seperti itu. Iya. Saya akan tetap menoleh pada potensi kita, bahwa bumi kita adalah bumi maritim, bumi kita adalah bumi agrarisme. Sehingga riset saya harus mengabdi pada dua kepentingan besar tersebut. Iya Pak. Oke Pak. Wes aja kakek nggak ada pinter masyarakat. Iya, terima kasih Pak. Wassalamualaikum.